Sobat, apa kabar kalian semua? Kali ini, kami sajikan informasi terbaru dengan judul Indonesia Mencari Ibu Negara. Siapa sosok ibu negara yang dipilih Prabowo Subianto? Sebelum jauh ke sana menyimak informasi ini, pastikan segelas kopi hitam buat Anda telah berada di hadapan sobat sekalian. Jangan lupa temannya ada di atas meja menemani segelas kopi produk Indonesia. Mari kita terjun ke sana sobat. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang digelar pada 14 Februari 2024 merupakan pemilihan presiden yang kelima di Indonesia. Pada momen pesta demokrasi kelima ini telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 hingga 2029. Berdasarkan jadwal, Prabowo dan Gibran akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Di tengah riuh ramainya berita dan diskusi politik tentang pelantikan presiden dan wakil presiden baru pengganti Jokowi dan Maruf Amin, banyak pesan tanya dalam diskusi. Siapa ibu negara Indonesia yang bakal mendampingi presiden kita Prabowo Subianto? Pertanyaan ini bukan kebetulan, atau sekedar hura-hura, tapi fakta mengatakan presiden kita berstatus sebagai duda. Pasalnya, Prabowo dan Siti Hedati alias Titik Soeharto telah bercerai setelah hidup bersama belasan tahun, dan kini sudah 26 tahun berpisah. Dari pernikahan ini, mereka dianugerahi seorang putra yang disapa Didit Prabowo. Keduanya memutuskan bercerai pada Mei 1998 di tengah masa krisis melanda Indonesia yang dibumbuhi isu politik. Sudahlah, kita tidak mempersoalkan perceraian mereka, namun sebagai pejabat publik, apalagi menjadi kepala negara maka boleh kita diskusi. Pertanyaan masyarakat soal siapa ibu negara nanti, ini yang perlu kita bahas. Bahwa ada peran penting ibu negara dalam pembangunan sebuah negara. Mengapa penting? Mari kita lihat perannya yang kami sadur dari sejumlah sumber. Menurut CNA, ibu negara dinilai masyarakat sebagai sosok representasi dari sebuah negara. Tindak tanduknya serta hal-hal yang dilakukannya pasti memancing anggapan orang mengenai keadaan suatu negara. Ibu negara memiliki peran dan dukungan besar di balik tugas presiden. Pengambilan keputusan kepala negara, tentu ada campur tangan ibu negara. Namun jika dilihat dari aturan tertulis, kedudukan dan kewenangan ibu negara tidak diatur secara tegas. Dilansir Tempo, dalam Kepres nomor 141 tahun 1999, tentang Sekretariat Presiden dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2007. Tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 440 tahun 2005 tentang staf khusus presiden, yang selanjutnya disebut Perpres tentang staf khusus presiden tersebut. Menyatakan bahwa ibu negara masuk dalam pelayanan jajaran Sekretariat Presiden, yang bertugas memberikan pelayanan ke rumah tanggaan, keprotokolan, dan pelayanan pers kepada presiden dan wakil presiden. Hampir tidak kelihatan peran khusus di sini, atau peran yang berbeda dari para staf presiden. Tapi jangan dianggap remeh. Dalam pasal 11A Perpres tentang staf khusus presiden, menyatakan bahwa, di masing-masing staf khusus presiden dibantu paling banyak 3 asisten. Salah satu diantaranya diperbantukan oleh ibu negara. Untuk lebih real, mari kita simak peran beberapa ibu negara terdahulu. Sejak bebas dari penjajah alias merdeka pada 1945, Indonesia telah memiliki beberapa ibu negara yang ternama melalui perannya masing-masing. Fatmawati Soekarno, istri presiden pertama, Insinyur Soekarno, terkenal sebagai orang yang merakit bendera Indonesia. Tin Soeharto, istri presiden kedua Soeharto pernah memprakarsai pembangunan rumah sakit kanker pertama di Indonesia. Ainun Habibie, istri dari presiden ketiga Habibie, walau hanya setahun memimpin, ia berperan sebagai pendiri organisasi Nirlaba. Sinta Nuriyah Wahid, istri dari presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan kerukunan antar suku dan agama. Era presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Taufik Kemas menjadi bapak negara. Suami Megawati ini berperan sebagai bapak negara sejak 2001 hingga 2004. Ia mendukung Megawati membangun PDIP di akhir tahun 1990-an. Kemudian mendampingi Megawati dalam pertemuan bilateral dan menjadi ketua MPR. Sementara Ani Yudhoyono, istri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, sempat menjabat sebagai wakil ketua di Partai Demokrat dan terkenal dengan pecinta fotografi dengan tustel andalannya. Juga sebagai penggagas mobil pintar dan perpustakaan berjalan. Berikutnya, Iriana Widodo, istri Presiden ke-7, tampil sederhana, apa adanya dalam mendukung Presiden Jokowi, mulai dari istana, penerimaan tamu-tamu negara hingga menghadiri pertemuan bilateral di sejumlah negara. Iriana sempat diburu media. Pada Pilpres 2024, ia dikabarkan mengambil peran penting atas pencalonan putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden yang kemudian menuai kontroversi. Dari sini,
Semakin jelas kontribusi ibu negara walau tidak diatur secara tegas tentang tugas, kedudukan dan wewenangnya. Lalu apa yang harus dilakukan Prabowo Subianto? Masa presiden terpilih ini harus menikah lagi? Ada beberapa alternatif. Pertama, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto kembali bersatu. Sejumlah momen memperlihatkan keduanya tampak mesra dan harmonis di balik kamera media. Mungkin saja Prabowo tengah berupaya rujuk dengan Titik Soeharto yang saat ini menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Jika tidak, apa yang harus dilakukan negara? Sumber lain menyebut, jika presiden tidak memiliki istri atau duda, itu merupakan hak presiden untuk memilih sosok yang menjadi ibu negara. Di sini timbul pertanyaan, siapa yang dipilih Prabowo Subianto? Hashim Joyo Hadikusumo, orang dekat Presiden ke-8 Indonesia yakni Prabowo Subianto, membantah pertanyaan warga. Bahwa Titik bukan lagi jodoh Prabowo Subianto karena mereka sudah bercerai walau terlihat harmonis karena sering bertemu. Titik bukan jodoh Prabowo lagi, begitu kata Hashim. Ia membocorkan bahwa orang yang benar-benar mencintai Prabowo, menjadi jodoh terbaik dan menjadi ibu negara nantinya yakni Ibu Pertiwi. Jodoh Prabowo yang terbaik saat ini dan kedepannya adalah Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi jodohnya. Ini serius, bukan lelucon, begitu ujar Hashim diwawancarai sebuah sumber. Siapa sosok Ibu Pertiwi yang dimaksud oleh Hashim Joyo Hadikusumo? Apakah orang partai atau istri-istri para anggota Kabinet Kerja Prabowo Gibran? Jawaban diplomatis Hashim tentang Ibu Pertiwi dapat dikaitkan dengan personifikasi nasional Indonesia, sebuah perwujudan tanah air Indonesia. Sejak masa prasejarah, berbagai suku bangsa di Kepulauan Nusantara sudah menghormati roh alam dan kekuatan bumi. Mereka mengibaratkannya sebagai ibu yang memberikan kehidupan. Sebagai dewi alam dan lingkungan hidup. Bahwa memiliki ibu negara memang bukanlah sebuah keharusan, tetapi sudah menjadi kebiasaan di Indonesia. Konstitusi Indonesia tidak mewajibkan negara untuk memiliki ibu negara. Ada peran penting yang bisa diisi oleh mereka, misalnya dalam urusan kecil di Istana Negara ketika ada tamu negara. Tentu istri-istri para tamu negara harus disambut oleh ibu negara. Ibu Pertiwi sudah dikenal sejak zaman Hindu-Buddha di Nusantara sebagai dewi bumi dan lingkungan hidup. Artinya belum ada ibu negara yang dimaksudkan Hashim. Presiden memiliki hak untuk memilih ibu negara melalui istri-istri Menteri Kabinet Kerja atau Wakil Menteri yang sudah ada. Dalam daftar Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Kerja Prabowo Gibran, ada 11 tokoh perempuan yang sudah dipanggil ke Rumah Kertanegara. Jika berdasarkan kewenangan Presiden, salah satu dari tokoh perempuan ini bisa menjadi ibu negara agar Prabowo leluasa menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Adapun ke-11 tokoh yang dimaksud antara lain, Sri Mulyani Menteri Keuangan era Jokowi, Arifah Khairi Fauzi Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Widianti Putri Wardana seorang pengusaha, Metia Hafid seorang tokoh perempuan, jurnalis dan anggota DPR dari Partai Golkar, Veronica Tan merupakan mantan istri Ahok, Ripka Haluk PJ Gubernur Papua Tengah, Kristina Aryani anggota DPR dari Partai Golkar, Isyana Bagus Oka Sekjen PSI, Diana Kusumastuti seorang birokrat, Stella Christy seorang ilmuwan, Diah Roro Esti anggota DPR dari Partai Golkar. Jadi kita tunggu saja ya sobat, siapa sosok ibu negara yang bakal mendampingi Prabowo Subianto nantinya. Demikian sobat, kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.